Episode 65 Aku bisa melihat segalanya. Kepala Longbing langsung terkulai. Situasi ini hampir menjadi gangguan baginya. Xia Feng tersenyum tak berdaya. Ia menurunkan Longbing dan pergi membuka pintu. Pemiliknya mendorong gerobak makanan ke dalam ruangan, menata meja dengan rapi, lalu membungkuk dan keluar dari ruangan. Sebuah meja penuh hidangan lezat tersaji, tetapi pria dan wanita di ruangan itu bahkan tidak meliriknya. Di mata Xia Feng dan Longbing, hanya mereka berdua yang benar-benar diinginkan. Begitu pemilik ruangan meninggalkan ruangan dan menutup pintu, keduanya tiba-tiba melesat, saling serang, dan kemudian terlibat pertengkaran. Kali ini, tidak terdengar ketukan di pintu, tidak juga dering telepon. Potongan-potongan pakaian berjatuhan ke tanah, beberapa milik Xia Feng, beberapa milik Longbing. Keduanya beranjak dari lantai menuju kolam air panas, di mana mereka terus berendam di air panas yang mendidih. Uap air berputar-putar, air beriak, tetapi tak mampu menyembunyikan keindahan yang memukau. Begitu es naga yang bagaikan gunung es berubah menjadi vulkanis, ia bahkan bisa melelehkan gada emas di tangan Raja Kerasan Wukong, apalagi Xia Feng. Namun, bahkan jika ia hancur berkeping-keping, Xia Feng tak peduli. Ia tenggelam di dalamnya dan menikmatinya. Hal-hal baik memerlukan waktu, tetapi pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Setelah sekian lama, mereka berdua pun terdiam, tetapi mereka masih tetap terjerat satu sama lain, tidak mau berpisah. Begitulah adanya. Suara Longbing terdengar tidak jelas, lembut, dan kurang bertenaga. Xia Feng terkekeh. Apakah kamu puas atau tidak puas? Longbing memutar matanya ke arah Xia Feng. Aku tidak bilang. Apa kau tidak puas dengan tubuhku? Apa kau masih ingin menaklukkan hatiku? Xia Feng terkejut. Setelah sekian lama, aku masih belum bisa menaklukkan hatimu? Dasar tak tahu malu, kau melebih-lebihkan. Padahal itu bahkan belum setengah hari, paling lama cuma 20 menit. Xia Feng, yang murka, tiba-tiba mencengkeramnya dan berkata dengan kejam, kalau begitu aku akan kembali untuk menaklukkan hatimu. Kita lihat saja berapa lama kau bisa menahan diri. Benci banget, teriaknya, tapi dia bahkan gak berusaha sembunyi. Pada saat yang sama, mobil station wagon di pintu masuk desa tiba-tiba menyala dan melaju menuju Tokyo. Pria kulit putih yang mengemudikan mobil berkata dalam bahasa Italia, "Bos, kami sudah berangkat, tapi saya tidak yakin bisa menemukan orang itu di jalan. Mungkin dia hanya berbohong." Suara seorang perempuan terdengar dari interkom, berkendara sejauh 50 km menuju Tokyo. Jika kalian menemukan target, segera laporkan kepadaku. Jika kalian tidak menemukannya, segera kembali. Baik, bos. Pria kulit putih yang mengemudikan mobil itu menginjak pedal gas, dan mobil station wagon itu tiba-tiba melaju kencang menuju Kyoto. Pada saat yang sama, di seluruh Yashinobi Exeas, tak kurang dari 20 pria bersenjata lengkap melancarkan penyisiran di seluruh desa. Mereka memasuki berbagai hotel, menunjukkan foto Xia Feng, dan bertanya kepada staf hotel apakah mereka pernah melihatnya. Beberapa bahkan menerobos masuk ke kamar wisatawan dan langsung membandingkan foto dengan mereka. Para pria bersenjata itu, yang semuanya berbahasa Jepang, adalah anggota Yakuza. Pemilik hotel tidak berani menentang mereka, apalagi memanggil polisi. Menghadapi para anggota Yakuza yang kejam ini, staf dan tamu hotel memilih untuk bertoleransi dan bekerja sama. Namun, terlepas dari kerjasama ini, tidak seorang pun pernah melihat pemuda di foto tersebut. Pemuda itu sangat sibuk dan tidak punya waktu. Gairahnya perlahan memudar, tetapi Xia Feng mulai mengkhawatirkan masa depan. Setelah menikah dengan Shen Tutianyin, ia pertama kali berselingkuh dengan Jiang Rui, dan sekarang dengan Longbing. Tidak masalah jika Shen Tutianyin tidak pernah tahu tentang ini. Tetapi jika ia tahu, mungkin segalanya akan berubah. Pria memang seperti itu. Mereka memang mabuk karena dorongan hati. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Itu masalah yang sangat besar. Namun, pria di dunia ini terus-menerus menerjam bunga-bunga, menolak untuk belajar dari kesalahan mereka sampai mereka memar dan berdarah. Xia Feng tenggelam dalam pikirannya, sementara Longbing tampak tenang. Ia menggunakan lengannya sebagai bantal untuk Xia Feng. Tatapannya tak pernah lepas dari Xia Feng. Penampilan Xia Feng sungguh luar biasa, tanpa cacat sedikit pun. Ia merasa lekuk wajah Xia Feng sangat seksi jika dilihat dari samping. Ia jelas merasa puas, gembira, dan bahagia. Namun, posisi dirinya dan Xia Feng tampaknya terbalik. Seharusnya ia berbaring di pelukan Xia Feng, bukan Xia Feng di pelukannya. Jika ia memegang rokok dan menghisapnya beberapa kali, pemandangannya akan semakin membingungkan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Longbing lembut. Xia Feng akhirnya menenangkan pikirannya dan tersenyum. Tidak ada. Itu. Apa? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Xia Feng, tiba-tiba, langkah kaki dan suara-suara kasar terdengar di koridor di luar pintu. Apa salahnya membuka pintu? Brengsek. Mau dipukuli? Suara itu terdengar seperti suara laki-laki. Maaf, maaf.
Suamiku kasar. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, penuh ketakutan. Bajingan. Coba lihat lagi, apa kau pernah melihat orang ini sebelumnya? Tidak. Sungguh tidak. Mendengar ini, Xia Feng dan Long Bing tidak dapat menahan diri untuk tidak saling berpandangan, lalu mereka berdua merangkak keluar dari tempat tidur hampir bersamaan, memungut pakaian dan pakaian dalam yang terjatuh ke tanah secepat mungkin. Di mana itu? Long Bing begitu cemas hingga dia berputar-putar. Xia Feng melirik Long Bing, yang sedang membawa setumpuk besar pakaian tetapi kehilangan sepotong kain penting. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya. Mendongak, ia melihat renda hitam tergantung di lampu gantung. Ia melompat berdiri, mengulurkan tangan, dan melepas sepotong kain penting milik Long Bing sebelum melemparkannya kepadanya. Ini semua salahmu. Kenapa kau melemparnya begitu tinggi? Long Bing memelototi Xia Feng. Xia Feng terdiam, mengangkat bahu, dan tampak polos. Ia ingat betul bahwa Xia Feng sendiri yang melemparnya ke sana. Saat itu, lemparannya yang asal-asalan begitu anggun dan indah. Keduanya baru saja mengenakan pakaian mereka ketika terdengar ketukan di pintu. Siapa? Tanya Xia Feng dalam bahasa Jepang. Untuk apa? Jangan bicara omong kosong, kami polisi. Seseorang di luar pintu berkata dengan kasar, kami sedang melacak buronan. Buka pintunya dan bantu kami menyelidiki. Xia Feng membuka pintu. Di luar berdiri beberapa pria, kebanyakan berusia 20-an atau 30-an, dengan tatapan tajam dan raut wajah yang tidak ramah. Mereka mengaku sebagai polisi, tetapi tak satu pun dari mereka mengenakan seragam, dan hampir semuanya bertato. Sekilas, jelas bahwa mereka adalah gangster, bukan polisi. Melihat orang-orang ini, pikiran pertama Xia Feng tertuju pada Gu Kewen. Gu Kewen sudah lama berada di Jepang, dan mengingat gayanya, mustahil baginya untuk tidak menyuap beberapa anggota geng lokal. Kebanyakan anggota geng ini bekerja untuknya. Meskipun Xia Feng sudah menebak identitas orang-orang ini, ia tetap tenang dan berkata sambil tersenyum. Pak, ada apa? Saya dan pacar saya dari Hokkaido. Kami hanya sedang bepergian dan tidak ingin menimbulkan masalah. Seorang pemimpin geng Jepang mendorong Xia Feng dengan telapak tangan, lalu menyerbu masuk ke kamar Xia Feng bersama beberapa anak buahnya. Mereka mencari kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Sayangnya, selain Xia Feng dan Long Bing, tidak ada orang lain di ruangan itu, jadi mereka tidak menemukan apapun. Nak, kau hebat sekali. Pemimpin geng itu menatap Xia Feng dengan tatapan sinis. Berapa harga kamar ini per malam? 20.000 yen. Xia Feng menyetujui. Sial, mahal sekali. Tatapan pemimpin geng itu beralih ke Long Bing yang berdiri di samping Xia Feng. Meskipun Long Bing mengenakan topeng kulit manusia, wajahnya tetap cantik, dan sosoknya sama sekali tidak berubah. Ia tetap seksi dan menarik. Nona, siapa nama Anda? Pemimpin geng itu datang. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Long Bing, yang merupakan tanda bahwa dia akan mengambil tindakan kapan saja. Xia Feng berdiri di depan ketua geng dan mengeluarkan dompetnya dengan satu tangan. Ia segera mengeluarkan setumpuk yen Jepang dan menyodorkannya ke tangan ketua geng. Pak Polisi, kami tidak ingin menimbulkan masalah. Ini minuman untuk para petugas. Selagi dia berbicara, tangan Xia Feng dengan cepat merogoh saku mantel sang pemimpin geng, dan sebuah alat penyadap canggih diam-diam jatuh ke dalam saku sang pemimpin geng. Ketua geng melirik yen di tangannya dan tak kuasa menahan senyum. Kamu cukup bijaksana. Aku tidak pernah menyusahkan orang yang bijaksana. Jadi, nikmati saja. Selamat tinggal, petugas, kata Xia Feng sambil tersenyum. Tunggu. Pemimpin geng itu mengeluarkan sebuah foto dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Apakah kamu melihat orang ini? Xia Feng pasti melihat orang di foto itu, karena itu dia. Tidak. Xia Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah dia penjahat yang dicari? Urus saja urusanmu sendiri. Ya, anggap saja aku tidak bertanya. Mereka buru-buru meminta maaf. Pemimpin geng itu pergi bersama beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian, keributan kembali terdengar di luar pintu. Sepertinya para anggota geng ini berencana menggeledah setiap kamar di hotel. Orang-orang ini mungkin anak buah Gu Kewen. Bisik Xia Feng, dia ada di suatu tempat di Yaninbahai, bersama wanita itu. Seharusnya mereka bersama. Mungkinkah mereka curiga bahwa kita datang ke Yaninbahai? Gu Kewen wanita yang sangat mencurigakan. Aku tidak heran dia punya kecurigaan seperti itu. Xia Feng berpikir sejenak lalu berkata, soal wanita itu, aku tidak bisa menebak identitasnya. Tapi dua orang yang mengawasi persimpangan di pintu masuk desa kemungkinan besar adalah orang-orangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah memasang penyadap pada ketua geng. Saat dia melaporkan situasi ini kepada Gu Kewen, aku akan bisa menentukan lokasinya. Saat itulah kita akan bertindak, kata Xia Feng. Tanpa berkata sepatah kata pun, Long Bing langsung berjalan ke tempat tidur, mengeluarkan tas tangan besar, membuka resletingnya, dan membuang semua bagian senjata ke dalam kasur. Dalam waktu kurang dari 1 menit,
Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale berhasil dirakit oleh anak buahnya. Long Bing meraih senapan runduknya, tetapi Xia Feng menarik tangannya. Kau tetap di kamar dan menguping pembicaraan ketua geng. Segera berikan informasinya padaku. Aku akan membuat keputusan dan aku akan menembaknya. Bagaimana mungkin? Long Bing tidak mau. Xia Feng berkata, harus ada yang melakukan ini. Kalau bukan kamu, aku saja. Kurasa aku lebih jago menembak daripada kamu, jadi biar aku yang menembak. Long Bing tidak bisa membantahnya, jadi dia mengangguk. Namun, dia tahu bahwa Xia Feng bersikeras menahannya di sini bukan karena keahlian menembaknya lebih baik daripada miliknya, tetapi karena ia melindunginya. Xia Feng mengenakan walkie-talkie, membungkus senapan runduknya dengan kain minyak, lalu membuka jendela dan memanjat keluar. Di balik jendela tampak hutan kecil, jembatan kecil dengan air mengalir, dan jalan setapak batu yang melintasi hutan. Pemandangannya sungguh indah. Di balik hutan kecil di seberangnya, tampak desa Yanin Hakai. Xia Feng berhenti di tepi hutan dan memanjat pohon sakura. Bunga-bunga sakura sudah lama layu saat ini, dan puncak-puncak pohon pun gundul. Namun, hari sudah larut malam, jadi ia tidak khawatir ada yang lewat dan menemukannya. Memanjat bunga sakura, desa yang jauh mulai terlihat. Pemandangan yang terdiri dari mata air panas, danau kecil, rumah-rumah, dan pepohonan, bagaikan lukisan pemandangan yang indah. Desa itu memiliki banyak penginapan mata air panas, masing-masing dengan kamar yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa diterangi cahaya, sementara yang lain gelap gulita. Dalam keadaan seperti ini, mustahil menemukan kamar tempat Gu Kewen dan wanita itu berada. Gu Kewen, di mana kau? Dan bagaimana dengan wanita itu? Siapa identitasnya? Pertanyaan ini muncul lagi di benak Xia Feng dan tak terelakkan. Pada saat ini, Xia Feng melihat anggota geng Jepang yang baru saja masuk ke ruangan berjalan menuju pusat desa. Pada saat yang sama, suara Long Bing terdengar dari headset. Mereka sudah pergi. Bagaimana keadaan di sana? Suara Long Bing terdengar khawatir. Xia Feng berkata, semuanya baik-baik saja di sini. Aku di atas pohon, tapi ini bukan tempat menembak jitu yang kuinginkan. Aku akan mencari tempat lain nanti. Hati-hati, Long Bing memperingatkan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu juga harus berhati-hati. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan orang-orang itu? Mereka menyebut bosnya, tapi jelas mereka tidak tahu namanya. Mereka pasti sudah pergi menemui Gu Kewen sekarang. Baiklah, aku harus pergi. Kabari aku jika terjadi sesuatu. Xia Feng melompat turun dari pohon ceri dan mengikuti para anggota geng Jepang yang sedang menuju pusat desa dari kejauhan. 10 menit kemudian, para anggota geng tiba di pintu hotel sumber air panas bernama Nanoshinoya dan masuk. Xia Feng melirik hotel pemandian air panas, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke hotel terdekat. Ia melihat papan nama bertuliskan Takeda Inn. Ia tiba-tiba teringat bahwa ketika ia datang ke Yanin Bahai, Gu Kewen secara khusus memintanya untuk menginap di Takeda Inn. Nah, gangster Jepang itu memasuki hotel di sebelah hotel Takeda. Apa artinya ini? Xia Feng mencibir, Gu Kewen, aku menangkapmu. Dia mencari-cari dan segera menemukan tempat yang bagus. Tempatnya di lereng bukit di belakang rumah ninja liar. Dari sana, dia bisa melihat seluruh rumah ninja liar. Begitu dia menemukan Gu Kewen, dia bisa menembaknya dan pergi. Setelah menentukan titik penembak jitu, Xia Feng dengan cepat melewati rumah ninja liar dan merayap menuju lereng bukit. Dengan mantel hitamnya, lumpur hitam yang berlumuran di wajahnya, dan kain minyak hitam yang melilit senapan runduk XL2500, ia tampak seperti hantu di dunia yang gelap. Kepingan salju berjatuhan dari langit, berkibar di udara. Angin dingin yang menusuk tulang menerpa kepingan salju, membawanya ke puncak pohon dan atap-atap rumah. Lereng bukit tertutup lapisan salju tebal, begitu tebalnya sehingga satu langkah saja bisa meninggalkan jejak setinggi setengah kaki. Sesampainya di kaki lereng bukit di belakang rumah ninja liar, alis Xia Feng berkerut. Ia akan mendaki lereng bukit menuju posisi penembak jitu, dan tak mungkin ia tak meninggalkan jejak di salju. Jika ada yang mengikuti jejaknya, mereka pasti akan menemukannya. Saat ini, suara Long Bing datang dari headset, di mana kamu? Di belakang hotel bernama Wild Ninja House, kurasa Gu Kewen ada di dalam. Xia Feng merendahkan suaranya. Aku akan memanjat lereng bukit dan mencari tempat penembak jitu untuk menembaknya. Kesepakatan sekali tembak. Tunggu. Aku dengar percakapannya. Aku akan pindah ke sisi lain, dan kau bisa mendengarkan. Itu suara Long Bing. Kemampuan bahasa Jepang Long Bing terbatas pada komunikasi lisan sederhana, dan sulit baginya untuk menerjemahkan percakapan yang rumit. Oke, ayo kita ganti, kata Xia Feng, sambil hati-hati mencari batu di lereng bukit dan menginjaknya untuk naik. Long Bing memintanya menunggu, tetapi ia menolak. Waktu dan kesempatan begitu cepat berlalu, dan ia harus memanfaatkannya. Jika Gu Kewen lolos kali ini,
Akan ada masalah yang tak ada habisnya. Suara percakapan datang dari headset. Bos, aku dan anak buahku sudah menggeledah semua hotel di Shirohakari. Bahkan bertanya ke rumah-rumah penduduk desa. Tapi orang yang kau cari tidak ada sama sekali. Suara itu adalah suara ketua geng. Apakah kamu bertemu orang yang mencurigakan? Orang-orang dengan bentuk tubuh yang mirip? Suara itu milik Gu Kewen. Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan ia berhenti mendaki. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah bukit, ke arah Wild Ninja House Hot Springs Inn. Gu Kewen ada di dalam. Ia benar-benar punya kesempatan untuk membunuhnya dengan satu tembakan. Seseorang dengan bentuk tubuh yang mirip? Tanya ketua geng. Bos, saya belum pernah melihat orang itu. Anda hanya memberi saya fotonya. Jadi bagaimana saya bisa tahu seperti apa rupanya? Tingginya 1,85 meter. Sangat kuat, tapi tubuhnya proporsional dan bugar. Ngomong-ngomong, mungkin ada seorang wanita bersamanya. Jadi, ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tingginya 1,85 meter dan tubuhnya kuat dan bugar. Coba pikirkan, apakah tidak ada target yang memenuhi syarat ini? Suara Gu Kewen. Mendengar ini, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Gu Kewen ini tak hanya lebih licik daripada rubah, tapi juga sangat pintar. Musuh seperti itu harus disingkirkan. Tingginya 1,85 meter, satu pria dan satu wanita. Pemimpin geng itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Jadi, memang ada target yang memenuhi persyaratan. Di mana dia? Suara Gu Kewen terdengar sangat bersemangat. Dia ada di hotel di pintu masuk desa. Dia bilang dia dari Hokkaido dan fasih berbahasa Jepang, tapi aksennya tidak terdengar seperti orang Hokkaido. Ngomong-ngomong, ada seorang wanita yang sangat cantik bersamanya. Dia bilang wanita itu pacarnya, tapi wanita itu tidak bicara sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Pria itu juga memberi saya sejumlah uang dan meminta saya untuk melepaskannya. Dia sangat murah hati dan menginap di kamar termahal di hotel itu. Dia menggambarkan seluruh situasi dengan suara pemimpin geng. Mungkin dia. Gu Kewen tiba-tiba berteriak, ayo, bawa anak buahmu dan segera ke hotel itu, tapi jangan terburu-buru. Tunggu instruksi. Dia hanya membawa seorang wanita. Aku dan anak buahku bisa dengan mudah menghadapinya. Suara pemimpin geng itu. Kau dan orang-orangmu? Aku tidak bermaksud merusak kepercayaan dirimu. Jumlah pasukan khusus Amerika dan agen CIA yang dibunuhnya sudah mendekati 3 digit. Ah, cepat pergi, dan aku akan memberimu 10 juta yen lagi setelah kau menyelesaikan pekerjaanmu. Ayo pergi. Saudara-saudara, segera hubungi saudara-saudara yang sedang mencari orang di tempat lain, bawa senjata kalian, dan mari kita kepung hotel itu. Suara pemimpin geng itu. Akan selalu ada orang pemberani ketika ada imbalan besar, dan akan ada orang yang bersedia melakukannya bahkan jika itu berarti menjadi umpan meriam sekali pakai. Di lereng bukit, suasana hati Xia Feng juga sangat buruk. Ia meraih komunikator dan berkata, Longbing, cepat, keluar dari hotel itu. Apa yang terjadi? Longbing jelas tidak mengerti percakapan rumit dalam bahasa Jepang antara Gu Kewen dan para gangster itu. Gu Kewen telah menemukan kita. Kata Xia Feng cemas, cepat keluar dari sana. Keluar melalui jendela yang kulewati dan sembunyi. Tetap berhubungan. Suara Longbing terdengar, dan suara berkemas juga terdengar dari interkom. Xia Feng tidak lagi peduli dengan jejak kaki. Ia menginjak salju, menarik napas dan menarik perutnya, lalu menggerakkan kakinya dengan kecepatan yang luar biasa. Inilah Qinggong Sekte Tang yang ia pelajari dari Tan Yuyan, dan ia sangat berguna saat itu. Meskipun Qinggong Sekte Tang yang ia pelajari bukanlah Qinggong Sekte Tang yang asli, dengan kemampuan belajarnya yang luar biasa, ia telah mempelajari 50% hingga 60% darinya hanya dengan mengamati. Ini sudah lebih dari cukup untuk ia gunakan. Saat ini, kemanapun ia bergerak, hanya ada serangkaian jejak kaki dangkal. Tak lama kemudian, jejak kaki ini tertutup oleh salju yang berterbangan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan menghabiskan kekuatan fisik terlalu cepat. Inilah mengapa dia tidak menggunakan metode ini untuk mencapai titik penembak jitu ketika dia pertama kali tiba. Ini bukan pertempuran yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit, dan dia harus mengalokasikan dan menggunakan kekuatan fisiknya dengan bijak. Mendaki bukit, 50 meter, 3 menit. Begitu mencapai titik penembak jitu yang dipilih, Xia Feng ambruk ke tanah, terengah-engah. Sensasi terbakar menjalar ke paru-parunya, dan kakinya sedikit gemetar, reaksi berantai akibat kelelahan yang berlebihan. Qinggong Kelantang, inti saripati kuno dan misterius bangsa, bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan begitu saja. Memanjat tembok mustahil, karena hanya butuh 1 atau 2 detik, sekejap mata. Namun, penggunaan keterampilan kuno ini secara terus-menerus selama beberapa menit terlalu berat, bahkan baginya. Tubuhnya bereaksi keras, tetapi Xia Feng tidak punya waktu untuk beristirahat. Ia melepas kait senapan yang menutupi senapan runduk XL2500 dan meletakkan larasnya di atas batu di depannya.
Tatapannya juga menghindari teropong dan tertuju pada Wild Ninja House Hot Springs Inn di bawah. Pada saat itu, pemimpin geng dan beberapa anak buahnya keluar dari pintu hotel. Beberapa anggota geng lainnya berkumpul dari kedua belah pihak, berjumlah 23 orang. Para anggota geng Jepang berkomunikasi melalui walkie-talkie dan, bahkan sebelum mereka berkumpul, mereka terbagi menjadi 3 kelompok dan berlari menuju penginapan di pintu masuk desa. Dilihat dari kecepatan mereka hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mengepung penginapan kecil itu. 5 menit, ditambah 3 menit sebelumnya, Xia Feng yakin Longbing setidaknya berjarak 100 meter dari penginapan. "Kamu di mana?" tanya Xia Feng sambil memegang walkie-talkie. Suara Longbing terdengar dari interkom, "Saya di sisi barat. Saya bisa melihat rumah ninja liar. Apakah Anda di lereng bukit di belakang hotel itu?" "Ya, di ketinggian 50 meter, di arah jam 2 rumah ninja liar." "Bisakah kau datang?" Xia Feng melaporkan lokasinya sendiri. "Tidak, mereka akan menemukan mobilnya lalu menemukan Gukewu. Kalau mereka menemukan Gukewu, kita tidak akan punya kartu untuk dimainkan." Suara Longbing. "Kenapa kau masih peduli pada Gukewu saat ini? Keselamatanmu adalah yang terpenting. Pergi dari sana, naik gunung, dan mendekatlah padaku." Nada bicara Xia Feng sangat tegas. Longbing terdiam sejenak. "Baiklah, aku butuh waktu 20 menit. Hati-hati." Xia Feng memperingatkan dan berhenti berbicara, memusatkan perhatiannya pada hotel pemandian air panas Wild Ninja House di bawah. Gu Kewen sangat licik, dia tidak muncul. Meskipun dia tahu itu akan terjadi, dia tetap tenang. "Kita lihat saja berapa lama kau bisa bersembunyi." "Percuma saja. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu hanya karena kau bersembunyi di hotel? Aku akan menggeledah kamar demi kamar sampai aku menemukanmu dan membunuhmu dengan satu tembakan." Hati Xia Feng dipenuhi energi, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Malam, senjata, pria haus darah, semua elemen ini bersatu, dan suhu di lereng bukit ini terasa sangat dingin. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon satelit di saku saya tiba-tiba berdering. Xia Feng ragu sejenak, lalu mengeluarkan telepon satelitnya dan menjawab panggilan itu. Ia berkata dengan dingin, "Gu Kewen, kamu tidak bisa tidur?" Suara Gu Kewen terdengar. "Kesepian? Bagaimana mungkin seorang wanita kesepian bisa tertidur?" "Xia Feng, karena kau di sini, kenapa kau tidak datang mencariku? Tinggallah bersamaku. Aku berjanji, tak seorang pun akan menyakitimu. Aku juga akan memberimu hal-hal terbaik. Hehe, ingat waktu di Haizu Kuning Club? Aku bersedia membantumu, bahkan tidur denganmu, tapi kau menolakku. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah kau buat dalam hidupmu. Kau tidak tahu apa yang kau lewatkan. Aku tidak secantik Shentu Tianyin, tapi aku lebih memahami pikiran pria daripada dia. Aku bisa membuatmu merasakan hal-hal yang bahkan tak terbayangkan oleh pria lain." Xia Feng menyela, "Tidak, kau salah. Itu keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku." "Baiklah." Gu Kewen menghela napas. "Baiklah, sepertinya kita hanya bisa bermusuhan di dunia ini. Kau akan menyesalinya, aku janji." Xia Feng perlahan mengarahkan moncong senjatanya ke sebuah ruangan. Ruangan itu gelap, pintu dan jendelanya tertutup rapat. Lapisan tipis kabut menyelimuti jendela, pertanda menyatunya udara panas dan dingin. Gu Kewen melanjutkan pembicaraan di telepon satelit. "Aduh, sudah begini, dan kau masih belum keluar untuk menemuiku? Apa kau benar-benar akan menjadi pengecut? Takut menghadapi wanita lemah sepertiku? Menurutku, kau, Xia Feng, adalah pria yang berintegritas. Apa yang terjadi hari ini? Apa kau menjadi pengecut setelah menikah dengan Shentu Tianyin? Kau memintaku untuk bertemu denganmu. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku di sini, di penginapan di pintu masuk desa. Kemarilah, dan kita akan menyelesaikan kesepakatan kita. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa saudaramu masih di tanganku, jadi sebaiknya kau tidak main-main. Aku tahu kau penembak jitu terbaik di dunia. Kau menyuruhku keluar, tapi kau mungkin bersembunyi di suatu tempat, menungguku muncul agar kau bisa menembakku. Xia Feng, percayalah, aku hidup bukan karena kecantikan atau bentuk tubuhku, tapi karena kecerdasanku. Aku di rumah ninja liar, datang dan temui aku." Xia Feng tidak lagi berbicara dengan Gu Kewen. Ia menarik napas dalam-dalam, menahannya, lalu mata kirinya berkedut. Sekitar 60 meter jauhnya, atap ruangan tempat ia mengunci diri menghilang tanpa suara dari pandangannya. Pada detik itu, kedua wanita di ruangan itu muncul di hadapannya. Kedua wanita ini, yang satu adalah gadis campuran ras yang tinggi, dan yang lainnya adalah Gu Kewen. Di dalam ruangan. "Halo, kenapa kamu tidak bicara?" Gu Kewen memegang telepon satelit, wajahnya waspada dan curiga. Senyum sinis muncul di bibir Xia Feng. Ia meletakkan jari telunjuk kanannya pada pelatuk dan menariknya. Namun, pada momen percikan api ini,
Gadis ras campuran yang berdiri di samping Gu Kewen tiba-tiba menerkam dan menjatuhkan Gu Kewen ke tanah. Kerak! Sebuah peluru menembus genteng dan menghantam lantai kayu tempat Gu Kewen berdiri. Seketika, lantai kayu itu hancur berkeping-keping, menerbangkan serbuk gergaji. Jika setengah detik lebih lambat, kepala Gu Kewen pasti sudah hancur berkeping-keping. Otaknya berceceran di mana-mana. Pada saat itu, Xia Feng juga tercengang. Wanita ini, baik dari segi pengalaman maupun kekuatan, jauh lebih tangguh daripada hiena yang telah dibunuhnya, yang dikenal sebagai Raja Pembunuh. Seorang wanita yang lebih kuat dari Raja Pembunuh. Siapakah dia? Xia Feng masih belum bisa menebak identitas wanita itu, tetapi gerakannya sama sekali tidak lambat. Tepat ketika gadis ras campuran itu melempar Gu Kewen ke tanah dan tubuhnya masih berguling-guling di tanah, ia sudah melepaskan tembakan kedua. Aduh! Satu lagi genteng tertiup angin. Peluru kedua hampir mengenai punggung Gu Kewen. Setelah terkunci di mata kiri Xia Feng, tak seorang pun lolos dari serangan penembak jitunya. Apalagi, Gu Kewen dan wanita itu hanya berjarak 70 atau 80 meter darinya. Pada jarak ini, ia bahkan bisa menggunakan pistolnya sebagai senapan penembak jitu. Dia ada di belakang hotel, pukul 2, 80 meter dariku. Gadis berdarah campuran itu tiba-tiba berteriak ke walkie-talkie yang jatuh ke tanah. Xia Feng tidak dapat mendengar suaranya, tetapi dia tahu apa arti raungannya. Benar saja, sebelum ia sempat melepaskan tembakan ketiga, kilatan api tiba-tiba muncul di salju di lereng bukit lain pada pukul 10. Bereaksi murni berdasarkan insting dan pengalaman, Xia Feng mendorong tubuh bagian atasnya ke bawah, terkapar di salju di balik batu sambil menangkap kilatan itu dari sudut matanya. Bang! Dengan suara dentuman pelan, peluru senapan runduk menghantam batu di depannya. Batu-batu berguncang, percikan api beterbangan, dan beberapa pecahan tajam melesat melewati kepalanya. Salah satunya terpantul dan mengenai lehernya. Aliran darah hangat langsung mengucur dari lukanya. Tetapi untungnya, pecahan-pecahan itu tidak cukup kuat, hanya melukai kulitnya tanpa merusak pembuluh darah. Bang! Suara teredam lainnya terdengar, dan batu di depannya tiba-tiba retak menjadi beberapa retakan. Pihak lain menggunakan amunisi khusus yang mirip dengan peluru penembus baja, yang sangat kuat. Jelas dia tidak bisa berlama-lama di tempat penembak jitu ini. Xia Feng, yang memegang senapan runduk XL2500, berguling ke samping. Di atas salju, butiran salju berjatuhan. Ini adalah tembakan ketiga yang dilepaskan oleh penembak jitu musuh. Ketepatan menembak dan kemampuan prediksinya hampir setara dengan hiena. Namun, Xia Feng tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan tembakan keempat. Tubuhnya sudah terguling dari pandangan musuh. Musuh telah melepaskan 3 tembakan, dan ia telah menentukan lokasi pasti mereka. Namun, lereng bukit dan pepohonan yang lebat membuat musuh mustahil membidiknya, dan ia tidak punya cara untuk menembak mereka. Suara Long Bing terdengar dari interkom, "Kamu baik-baik saja? Bicaralah." "Tidak apa-apa." Xia Feng merendahkan suaranya. "Jangan tunjukkan kepalamu. Ada penembak jitu di sisi lain, tepat di sebelah kiri posisiku sebelumnya, di arah jam 10 dari hotel. Cepat dan tinggalkan lereng bukit itu. Aku melihat banyak pria bersenjata mengepungmu." Suara Long Bing dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Xia Feng sudah melihat bukan hanya anggota geng Jepang yang disuap Gu Kewen, tetapi juga beberapa pria bersenjata yang bahkan belum pernah ia sadari sebelumnya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Mereka bergegas keluar dari beberapa gedung, dengan senapan di tangan, dan menyerangnya. Para pria bersenjata ini sangat terampil dalam pertempuran, bahkan lebih baik daripada pasukan khusus Amerika. Siapakah orang-orang ini? Pertanyaan ini terus-menerus mengganggu Xia Feng, tetapi ia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Ia meraih senapan runduk XL2500-nya dan terjun ke hutan, lalu dengan cepat mengintai ke kiri pada pukul 10. Penembak jitu musuh adalah target yang harus dilenyapkan. Tidak ada jalan di hutan, dan salju tebal menutupi tanah. Biasanya, berjalan di lingkungan seperti itu akan sangat sulit, tetapi saat ini, Xia Feng berlari. Ia cepat dan gerakannya sangat lincah, seperti serigala yang selalu hidup di hutan ini. Ini wilayahnya. Kegelapan, salju, dan hutan lebat tak mampu menghentikan Xia Feng. Dalam pertarungan hidup mati ini, ia telah mengaktifkan seluruh kemampuannya. Tubuhnya bagaikan mesin tempur yang sangat efisien. 3 menit kemudian, Xia Feng melewati hutan dan tiba di daerah aliran sungai di lereng bukit. Ia bersembunyi di balik semak-semak yang tertutup salju, mengintip melalui semak-semak dengan mata kirinya ke area target. Posisinya dengan sempurna menangkap lereng bukit di sebelah kiri. Lereng bukit di sebelah kiri sunyi. Seluruhnya tertutup salju, pepohonan, dan bebatuan coklat. Diselimuti kegelapan dan kepingan salju yang berputar-putar, tak seorang pun, bahkan seekor tupai pun, terlihat. Namun Xia Feng yakin makhluk itu bersembunyi di suatu tempat. Penilaiannya diragukan.
Ia yakin makhluk itu tak mungkin berlari secepat dirinya menembus salju setebal 30 cm. Tidak semua orang bisa mempelajari King Gong Clan Tang dari Tang Yuyan. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara tembakan keras terdengar di desa Yanin Hakai. Jantung Xia Feng tiba-tiba berdebar kencang, dan ia melihat ke arah suara itu. Mata kirinya menjelajahi kegelapan, mengamati semua yang dilewatinya. 2 detik kemudian, ia terkejut melihat Long Bing muncul dari hutan, menembaki beberapa pria bersenjata yang menyerbu lereng bukit. Dia tiba-tiba muncul dan menyerang dari belakang. Dan dengan kinerja senapan serbu gale yang luar biasa, beberapa pria bersenjata tak dikenal yang membelakanginya langsung dijatuhkannya ke tanah. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba mengakhiri hidup? Geram Xia Feng dengan suara pelan melalui interkom. Detak jantung Long Bing yang tiba-tiba telah mengacaukan rencananya, dan ia lebih mengkhawatirkan keselamatannya. Jangan khawatirkan aku, larilah. Suara Long Bing. Xia Feng sangat tersentuh, karena ia tahu bahwa Long Bing sebenarnya berusaha menarik perhatian musuh dan menggagalkan upaya mereka untuk mengepungnya. Dengan melakukan ini, ia pasti mengorbankan dirinya demi kesempatan Long Bing untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh oleh persahabatan seperti itu? Namun, dia lupa satu hal, yaitu, Xia Feng tidak pernah melarikan diri di medan perang. Pada saat ini, kilatan api kembali muncul di lereng bukit seberang. Itu adalah api samar dari moncong senjata. Meskipun sinar api ini sangat lemah dan hanya bertahan beberapa per 10 detik, mata kiri Xia Feng dapat menangkap api yang lebih redup dan objek lebih cepat dari ini. Lawan melepaskan tembakan ke Long Bing, tetapi juga mengungkap posisinya. Xia Feng tidak langsung mengangkat senjatanya untuk menembak penembak jitu yang bersembunyi di salju, melainkan bergegas untuk melihat apa yang terjadi pada Long Bing. Matanya hampir terbakar saat melihat ini. Di bidang penglihatan mata kirinya, Long Bing sudah jatuh ke tanah. Ada bekas darah di wajahnya, dan senapan serbu galenya juga jatuh ke tanah. Ia terbaring tak bergerak. Apakah dia sudah mati? Pada saat itu, 2 air mata mengalir di mata Xia Feng. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dia tidak bisa menerimanya. Sejam yang lalu, ia dan pria itu sedang berendam di pemandian air panas, bercinta dengan penuh gairah di atas ranjang. Senyumnya, keliarannya, semua tentangnya begitu indah hingga ia takkan pernah bisa melupakannya. Namun kini, ia terbaring di salju yang dingin, terpisah darinya oleh langit dan bumi. Air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya, dan hatinya hancur. Pada saat itu, terjadi pergerakan baru di lereng bukit seberang. Penembak jitu yang bersembunyi di salju muncul dari tanah, membawa teleskop penglihatan malam berkekuatan tinggi. Namun, ia tidak mengamati Long Bing, melainkan lereng bukit tempat Xia Feng bersembunyi. Ia tampak yakin dengan keahlian menembaknya, sehingga ia menyimpulkan bahwa Long Bing telah terbunuh dan tidak perlu mengamati lebih lanjut. Kalian semua akan mati. Suara dingin keluar dari mulut Xia Feng. Ia mendorong senapan runduk XL2500 dari semak-semak dan mengarahkannya ke arah penembak jitu itu. Penembak jitu yang bersembunyi di salju dengan cepat mengamati situasi di lereng bukit seberang dengan teleskop penglihatan malam. Hampir sedetik kemudian, teleskop penglihatan malam di tangannya berhenti di semak tempat Xia Feng bersembunyi. Pada saat itu, seberkas api tiba-tiba muncul di penglihatannya. Pupil matanya tiba-tiba membesar, dan pikirannya tiba-tiba diliputi rasa takut. Kerak! Teropong penglihatan malam itu hancur oleh peluru. Peluru menembus tabung, menembus mata kanannya, lalu melesat keluar dari belakang kepalanya. Kepala penembak jitu itu terbentur salju, meninggalkan lubang di bagian belakang kepalanya yang disebabkan oleh pukulan. Xia Feng mencengkeram interkom, air mata mengalir di wajahnya saat ia terisak. Long Bing, aku sudah membalaskan dendamu. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau tidak mendengarkanku? Kenapa? Kau bersamaku, tapi aku tak pernah mengatakan aku mencintaimu. Sekarang, aku ingin mengatakan, aku mencintaimu. Aku tak bisa membalas cintamu di kehidupan ini, tapi mungkin di kehidupan selanjutnya. Aku pasti akan membalasnya di kehidupan selanjutnya. Hal paling menyedihkan di dunia ini adalah perpisahan antara hidup dan mati. Ia bertemu dengannya di Macau, dan selama lebih dari 2 tahun, ia telah banyak membantunya, mengajarinya, dan mengubahnya dari orang biasa menjadi agen yang hebat. Ia telah mendampinginya melewati hidup dan mati, berjuang di tengah baku tembak. Dan malam ini, ia akhirnya bersamanya, memberinya segalanya yang bisa dimiliki seorang wanita. Namun, sebelum ia sempat menikmati 1 hari penuh cinta, ia meninggal dunia. Sungguh tragis. Hati Xia Feng benar-benar hancur, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya kali ini. Namun, tepat saat Xia Feng menangis sedih, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari komunikator. Ehem, 3 kata itu, bisakah kau mengulanginya lagi? Xia Feng tiba-tiba tercengang, karena ini adalah suara Long Bing. Katakan saja. Kamu baru saja mengatakannya. Kenapa tidak sekarang saja? Ada nada gembira dan ketidakpuasan dalam suara Long Bing.
Xia Feng menoleh dan melihat Long Bing bangkit dari tanah, tersenyum ke arah tempat dia bersembunyi sebelumnya. Di tengah butiran salju yang berjatuhan, senyumnya bagaikan kompor, yang seketika mengusir kegelapan dan rasa dingin di hati Xia Feng. Xia Feng tertawa. Hehehe. Kau tak mau memberitahuku, kan? Kau tak memberitahuku saat aku masih hidup. Jadi apa kau harus menunggu sampai aku mati untuk memberitahuku? Apa maksudmu? Aku. Xia Feng membuka mulutnya lebar-lebar. Mari kita bicarakan besok. Aku ingin kamu mengatakannya 100 kali besok, kata Long Bing. Xia Feng, bang, bang, bang. Dadada. Salju beterbangan, dan peluru beterbangan dengan ganas dalam angin dingin dan kepingan salju yang menari-nari, menghancurkan apapun yang disentuhnya pohon, genteng, kaca, lonceng angin yang tergantung di atap, dan bahkan daging dan darah manusia. Tentu saja, korban terberat adalah anggota geng Jepang yang disewa Gu Kewen. Serangan mereka terhadap Long Bing bagaikan kawanan domba yang menyerang singa. Senapan serbu gala milik Long Bing, yang sebanding dengan senapan runduk, memiliki jangkauan efektif 2 km dan hampir tanpa hentakan. Jauh berbeda dari pistol-pistol menyedihkan yang mereka pegang. Belum lagi kecakapan tempur mereka. Meskipun mereka mungkin jago menindas warga sipil biasa, mereka bukanlah tandingan agen elit Biro 101 Tiongkok. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, lebih dari selusin mayat telah tergeletak di tanah. Darah mengubah salju putih menjadi merah, sungguh mengejutkan untuk dilihat. Sialan. Sial, kita ketemu siapa? Ketua geng itu mulai gila. Ia bersembunyi di balik sudut sebuah rumah, matanya penuh ketakutan. Bos, ayo kita kabur. Suara seorang anggota geng bergetar. Kita ditipu. Kita tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kita akan mati di sini. Ambil mobilnya. Teriak pemimpin geng itu, kami akan melindungimu. Anggota geng yang diajaknya bicara mengangguk dan bersiap berlari. Bunuh pengoda itu. Teriak pemimpin geng itu, mengulurkan tangannya, dan menembak ke arah Long Bing. Bang, 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 bang. Terdengar suara tembakan, dan peluru melesat ke arah Long Bing. Anggota geng yang datang mengambil mobil itu menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba bergegas keluar dari tempat persembunyiannya, dan bergegas menuju tempat parkir di depan gerbang hotel pemandian air panas Yashinobi Hakai. Paf! Ia baru saja keluar dari tempat persembunyiannya ketika sebuah peluru senapan menembus kepalanya, meninggalkan lubang di kepalanya. Tubuhnya jatuh ke tanah, meluncur di atas salju sejauh beberapa meter. Noda darah yang tertinggal di tanah menyerupai bunga sakura yang bertebaran di gunung bersalju. Tubuh pemimpin geng itu tiba-tiba membeku dan menjadi keras, dan dia lupa menembak. Pada saat ini, sebuah peluru tiba-tiba melesat dan mengenai pergelangan tangan kanannya yang mencuat dari sudut dinding. Saat peluru menembus pergelangan tangannya, dagingnya terkoyak dan tulang-tulangnya patah. Hanya separuh pergelangan tangannya yang kuat yang tersisa. Ah, dengan rasa sakit yang hebat, pemimpin gerombolan itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Paf! Peluru lain melesat masuk, menembus kepalanya yang baru saja menyembul dari sudut dinding. Sepotong tengkoraknya langsung hilang, dan darah serta isi otak menyembur keluar akibat hantaman peluru. Sebutir, setetes, satu bola, bola-bola yang tak terhitung jumlahnya. 100 meter jauhnya, Long Bing mencibir, aku menembakmu karena kau melihat dadaku. Hanya karena ia meliriknya sejenak di pintu masuk desa, pemimpin geng itu terbunuh secara brutal. Dan pria yang menyentuhnya dan bahkan mencium area dadanya masih hidup dan sehat. Tidak pernah ada keadilan di dunia ini. Di sisi lain, di lereng bukit, pertempuran berlangsung dalam situasi yang berbeda. Meskipun jumlah penembak sayap tidak banyak, mereka masing-masing elit, dengan kecakapan tempur yang sebanding dengan marinir AS. Ia hanya berhasil membunuh 2 orang, tetapi setiap kali mereka mendapat serangan bertubi-tubi. Dalam jarak dekat, ia tak berdaya melawan satu senjata pun. Terlebih lagi, para penembak itu diperlengkapi dengan baik dan bertempur dengan sikap tak kenal takut. Ia tak punya pilihan selain mundur ke dataran tinggi. Suara tembakan terdengar di belakangku, dan peluru beterbangan di pegunungan dan hutan bagaikan belalang. Bagaimana keadaan di sana? Suara Long Bing terdengar dari interkom. Tidak apa-apa. Orang-orang itu mengejarku dari dekat dan daya tembak mereka sangat kuat. Tapi selama kita menjaga jarak, aku akan membunuh mereka satu persatu. Xia Feng berkata, kalian harus berhati-hati terhadap Gu Kewen dan wanita itu. Dia sangat kuat. Apakah kamu melihatnya? Aku melihatnya. Halo? Tiba-tiba tidak ada suara di interkom. Hati Xia Feng mencelos. Jelas sekali pihak lain telah memblokir sinyal radio di daerah itu. Ini tidak hanya akan memutus kontaknya dengan Long Bing, tetapi juga mencegah penduduk desa Yenin Hachikai menghubungi polisi. Ada baku tembak di sini. Kalau ada yang menelepon polisi, kemungkinan besar bukan cuma polisi yang akan datang, tapi juga pasukan-pasukan bela diri. Apakah dia akan berurusan dengan Long Bing? Xia Feng berhenti mendadak saat pikiran ini terlintas di benaknya.
Ia melihat ke arah desa di kaki gunung, tetapi sayangnya, pepohonan menghalangi pandangannya. Ia tidak bisa melihat Longbing sama sekali. Bang bang bang, semburan peluru tiba-tiba melesat ke arah Xia Feng, menyebabkan beberapa pohon bergetar hebat, menjatuhkan gumpalan salju. Seseorang di bawah berteriak dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Meskipun Xia Feng tidak mengerti apa yang dikatakan, ia tahu itu untuk memberitahu rekan-rekannya tentang lokasi target. Bertempur di salju, ia tak punya cara untuk menyembunyikan jejaknya. Musuh bahkan tak membutuhkan anjing pelacak untuk melacaknya, dan tak ada cara untuk melarikan diri. Xia Feng melirik senapan runduk XL2500 di tangannya. Ia kini menyesal membawa dua senapan serbu Swift. Dalam lingkungan pertempuran jarak pendek ini, senapan serbu jauh lebih praktis daripada senapan runduk. Di bawah hutan, lebih dari selusin pria bersenjata lengkap, terbagi dalam kelompok 2 orang, mengepung mereka dalam bentuk kipas. Di depan terbentang tebing setinggi beberapa puluh meter, kemiringannya hampir 90 derajat. Bahkan seorang pemanjat tebing profesional mungkin membutuhkan waktu setengah jam untuk mendaki tebing seperti itu. Xia Feng bisa melakukannya, tetapi ia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 menit. 10 menit, dan bahkan sebelum ia berhasil, ia mungkin akan dihujani peluru. Jalan buntu di depan, para pengejar di belakang, dan sinyal radio terputus. Xia Feng berada dalam situasi putus asa. Menyerah. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Orang yang berteriak itu berbicara dalam bahasa Inggris dengan suara keras. Kau tidak bisa kabur. Kali ini, Xia Feng mengerti. Ia merapatkan tubuhnya ke batang pohon dan mengeluarkan senapan runduk XL2500-nya dari samping. 2 detik kemudian, ia melihat pria itu berteriak ke arahnya. Pria itu adalah seorang pria bersenjata berkulit putih dengan cat minyak di wajahnya, sekuat banteng. Pria bersenjata berkulit putih yang berteriak itu sangat licik. Setelah berteriak, ia bersembunyi di balik batang pohon dan benar-benar menyembunyikan dirinya. Ia tampaknya menyadari bahwa Xia Feng sedang membidiknya dan bersembunyi sebelum Xia Feng sempat menembaknya. Xia Feng mengerutkan kening. Orang-orang ini sangat licik dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Bahkan satu orang saja sulit dihadapi, apalagi berkelompok. Tim yang terdiri dari orang-orang ini lebih dari mampu melancarkan serangan mendadak atau operasi pemenggalan kepala terhadap sebuah negara kecil. Siapa kalian? Setelah hening sejenak, Xia Feng berteriak kepada kerumunan, mengapa kalian mencoba membunuhku? Kau akan tahu, tapi tidak sekarang. Pria bersenjata berkulit putih yang berteriak tadi menjawab menyerahlah. Aku janji, tak seorang pun akan menyakitimu. Kami juga bisa melepaskan rekanmu. Apakah Anda dari CIA? CIA? Hahaha. Beraninya kau membandingkan kami dengan sampah-sampah itu? Pria bersenjata berkulit putih yang berteriak itu tertawa, lalu separuh kepalanya muncul dari balik batang pohon tempatnya bersembunyi dan mendongak. Tepat saat pria bersenjata berkulit putih itu memperlihatkan separuh kepalanya untuk mengamati situasi di atas, Xia Feng menarik pelatuknya. Sebuah peluru melesat keluar dari moncong senapan runduk XL2500. Tanpa menunggu lama, kepala pria bersenjata berkulit putih yang baru saja menjulurkan kepalanya itu meledak dengan keras, dan otak serta darah berhamburan ke segala arah. Menyerah? Ini tanggapan Xia Feng. Bang, bang, bang. Dadada. Tembakan meletus di bawah, dan peluru berjatuhan. Serpihan kayu berterbangan di sekitar Xia Feng, termasuk peti tempat ia bersembunyi, yang dengan cepat hancur. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Ketika suara itu sampai ke telinganya, Xia Feng tiba-tiba menegangkan tubuhnya, lalu melompat ke samping. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, ia menggunakan kekuatan tumbukan untuk berguling lebih jauh. Boom! Sebuah granat meledak tepat di tempat ia bersembunyi. Pohon yang hampir roboh itu pun hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Xia Feng berguling berdiri. Senapan runduk XL2500 bergeser ke bahunya. Ia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan berlari cepat menuruni hutan. Orang-orang bersenjata itu menginginkan pertarungan jarak dekat, jadi dia akan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Bang, bang, bang. Peluru berjatuhan, mengikuti suara-suara yang berasal dari hutan. Para penembak tidak dapat melihat Xia Feng dalam kegelapan, tetapi mereka dilengkapi dengan peralatan penglihatan malam. Yang lebih mengerikan adalah pengalaman dan refleks mereka. Mereka dapat menentukan lokasi Xia Feng berdasarkan suara larinya dan kemudian melepaskan tembakan untuk membunuhnya. Namun, kecepatan Xia Feng begitu cepat sehingga ia sebanding dengan binatang buas di hutan. Terlebih lagi, para pria bersenjata ini tidak pernah menyangka Xia Feng akan menyerang mereka. Menurut mereka, serangan ini jelas merupakan tindakan mengakhiri hidup. Namun, mereka segera menyadari bahwa penilaian mereka keliru. Hutan itu lebat, namun mata kiri Xia Feng dapat melihat sejelas siang hari di tengah kegelapan. Posisi para penembak, pepohonan di sekitar mereka, dan bahkan pepohonan di sekitarnya, semuanya terlihat jelas. Lebih penting lagi, otaknya sepenuhnya aktif, memasuki kondisi yang luar biasa. Semua yang dilihat mata kirinya,
Otaknya juga menghitung jarak ke penembak, posisi penembak, jarak antar pepohonan, bahkan jumlah tembakan yang dilepaskan oleh penembak tertentu dan jumlah peluru yang tersisa di magasin. Ia memegang kendali dan menghitung semuanya. Tentu saja, yang terpenting adalah kecepatannya. Potensi tubuhnya terekspos sepenuhnya, dan dengan kemampuan ringan kelantang dan kelincahan Wing Chun, ia melesat menembus hutan bak Caetah menuruni gunung, bergerak bak hantu di antara pepohonan. Meskipun dihujani peluru, tak satupun peluru yang mengenainya. Bang! Suara tembakan. Seorang pria bersenjata yang sedang mengganti magasin jatuh terlentang ke tanah. Matanya terbelalak lebar. Ia melihat Xia Feng berlalu begitu saja, tetapi ia tidak bisa melihat lubang berdarah yang ditembakkan Xia Feng di dahinya dengan pistolnya. Hingga aja menjemputnya, ia masih tak percaya itu nyata. Tepat saat tubuhnya menyentuh tanah dan masih kejang-kejang, pria bersenjata dalam kelompoknya mengalami hal yang sama dan ditembak di kepala oleh Xia Feng dengan pistol dari jarak dekat. Penembak lain jatuh terlentang. Ia tidak sendirian. Bersamanya, kepercayaan diri para penembak yang mengejar Xia Feng pun ikut jatuh. Seorang pria, berlari cepat bak binatang buas menembus hutan bersalju, mampu dengan jelas melihat target yang bersembunyi di balik bayangan tanpa penglihatan malam. Keahlian menembaknya sempurna. Jika ia tidak menembak, ia pasti akan terbunuh. Menghadapi musuh seperti itu, siapa yang bisa tetap percaya diri? Bang! Suara tembakan terdengar, dan seorang pria bersenjata lainnya jatuh ke tanah. Akan tetapi, si pembunuh tiba-tiba berbalik saat ia jatuh ke tanah setelah ditembak, dan bersembunyi di balik deretan pohon dengan sudut hampir 90 derajat. Bang bang bang! Beberapa peluru berterbangan dan mengenai batang-batang pohon deretan itu. Salju di puncak pohon runtuh. Brengsek! Seorang pria bersenjata yang sedang mengumpat dalam bahasa Inggris tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Ia bergegas keluar dari pepohonan tempat ia bersembunyi, menghunus senapan serbu M16A2 dan menembak ke arah Xia Feng melarikan diri. Senapan M16A2 meraung, peluru berhamburan keluar dari laras. Sebagian besar peluru mengenai batang pohon, sementara beberapa lainnya menembus celah di antara batang pohon, gagal mencapai sasaran. Lupakan mengenai sasaran, penembak bahkan tidak berhasil membidik Xia Feng. Dengan penglihatan malam, ia hanya melihat Xia Feng saat ia berbalik, lalu kehilangan jejaknya. Suara magasin kosong terdengar dari senapan M16A2. Penembak menyadari bahwa ia telah menembakkan magasin. Ia bergerak sangat cepat, melepas dan memasang kembali magasin dalam waktu kurang dari 2 detik. Namun sedetik kemudian, Xia Feng, yang telah menghilang, tiba-tiba muncul di dekatnya. Kilatan api menyambar dalam kegelapan, dan sebuah peluru menembus kepala pria bersenjata itu dengan keras. Pria bersenjata yang terjatuh itu merupakan target ke-6 yang dibunuh oleh Xia Feng. Sisanya yang sedikit menyerah dan mundur menuruni lereng bukit sambil menekan musuh dengan tembakan. Barulah saat itulah pria bersenjata yang beruntung selamat menyadari bahwa mengejar Xia Feng di pegunungan tidak diragukan lagi seperti mengejar hiu di laut dengan tombak. Mau kabur? Apa kau pernah meminta persetujuanku? Xia Feng mencibir, tatapannya dingin sekali. Mengeluarkan potensi penuhnya sungguh menguras tenaga, dan setelah pertempuran, ia kelelahan hingga tak sadarkan diri. Namun, pertempuran berikutnya tidak mengharuskannya mengeluarkan potensi penuhnya. Para penembak yang tersisa mundur menuruni lereng bukit, memungkinkannya untuk mengakhiri pertempuran dengan cara yang paling ia kuasai menembak mereka dengan senapan runduk XL2500-nya. Adapun para penembak yang tersisa, entah mereka bertahan atau mundur, akhir mereka akan sama saja, yakni, mati. Xia Feng melepas senapan runduk XL2500 dari bahunya dan menempelkan badan senapan ke batang pohon. Di mata kirinya, ia melihat seorang pria bersenjata hitam melarikan diri dengan panik, berlari menuruni lereng bukit sambil menembak balik ke arahnya. Bang! Suara tembakan. Pria bersenjata berkulit hitam itu diangkat, menabrak pohon, dan kemudian jatuh ke tanah. Pembunuhan terus berlanjut di hutan gelap, tetapi peran telah terbalik, yaitu mangsa kini menjadi pemburu. Pada saat yang sama, pertempuran di kaki gunung tampaknya akan segera berakhir. Anggota geng Jepang terakhir ditembak mati oleh Long Bing, dan desa tiba-tiba menjadi sunyi, tanpa lagi suara tembakan yang mengkhawatirkan. Beberapa turis dan penduduk desa yang menginap di hotel tak kuasa menahan diri untuk membuka jendela dan mengamati situasi di luar. Masing-masing masih dalam keadaan syok. Beberapa menggunakan ponsel untuk menghubungi polisi, tetapi tidak berhasil. Yang lain mencoba menghubungi polisi melalui telepon rumah, tetapi juga tidak berhasil. Jaringan telepon dan internet di area tersebut telah lama terputus. Tidak ada cara untuk memanggil polisi. Tempat ini seperti arena. Hanya yang menang pada akhirnya yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Lei, bagaimana keadaan di sana? Setelah membunuh gangster bersenjata terakhir, Long Bing mencoba menghubungi Xia Feng lagi sambil mengganti magasin. Tidak ada respons dari interkom. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari hutan di lereng bukit. Mendengar suara tembakan, Long Bing menghela napas lega. Ia familiar dengan suara itu,
Itu adalah suara khas senapan runduk XL2500. Saat itu, ia tiba-tiba merasa bahwa tembakan senapan runduk XL2500 adalah suara terindah di dunia. Tak lain karena itu menandakan bahwa Xia Feng masih hidup, masih berjuang. Urus saja orang-orang itu, dan aku akan mengurus orang yang paling ingin kau urus, gumam Long Bing dalam hati, lalu berjalan menuju hotel pemandian air panas Wild Ninja House. Pintu penginapan pemandian air panas Yashinobi terbuka lebar, dan tak seorang pun terlihat di lobi. Dalam situasi seperti ini, mereka yang bisa lolos melarikan diri, dan mereka yang tak bisa lolos bersembunyi. Siapa yang dengan bodohnya berdiri di tempat yang terlihat jelas, menunggu peluru datang entah dari mana dan membunuh mereka? Long Bing berdiri di pintu selama 5 detik, dan setelah memastikan tidak ada suara dari dalam, dia tiba-tiba bergegas masuk. Tidak ada keadaan yang tidak biasa. Long Bing berjalan melalui koridor dan segera menemukan ruangan yang atapnya hampir dirobohkan oleh Xia Feng. Pintu ruangan itu tertutup dan tidak ada cahaya. Jadi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Long Bing mengulurkan tangan dan mendorong pintu, tetapi tiba-tiba berhenti tepat saat hendak mendorongnya. Ia berubah pikiran. Ia mundur 2 langkah ke lorong, lalu mengangkat moncong senapan serbu Swiftwind-nya dan menarik pelatuk ke arah pintu. Bang, 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 bang. Serpihan kayu berterbangan kemana-mana, dan pintu tipis itu hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Peluru menembus papan kayu dan mengenai kaca serta perabotan di dalam rumah, menimbulkan suara riuh. Setelah menghabiskan 1 magasin, Long Bing menggantinya dalam sedetik, lalu menendang pintu yang hendak runtuh. Bang! Suara tembakan terdengar dari ruangan itu, dan sebutir peluru menyerempet bahu Long Bing. Long Bing mencondongkan tubuh ke depan dan berguling di lantai. Ia sedikit mengangkat moncong senjatanya dan menembakkan beberapa peluru ke sudut dalam. Dentur! Meja yang jatuh itu bergetar dan hampir pecah. Jangan tembak. Suara seorang perempuan terdengar dari balik meja, dan ia mengangkat tangan. Di tangan kanannya terdapat pistol. Ialah yang menembak Long Bing, tetapi keahliannya jauh lebih rendah daripada Long Bing. 1 foto saja dan ia langsung terpukul dan menyerah. Wanita ini adalah Gu Kewen. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat raman. Gu Kewen sangat cerdas, jadi dia tidak melarikan diri dengan gegabah. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti anggota geng Jepang itu. Namun, dia tidak pernah menyangka Long Bing datang ke sini untuk menangkapnya, alih-alih membantu Xia Feng. Buang saja senjatamu, kata Long Bing dingin, lalu berjalan cepat ke arah Gu Kewen. Gu Kewen membuang pistolnya dan berkata, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu apa yang diinginkan Xia Feng. Long Bing berjalan mengitari meja dan menempelkan moncong senapan serbu gale ke kepala Gu Kewen. Di mana benda itu? Aku beri waktu 1 menit untuk mengeluarkannya, atau aku akan mengusirmu. Jangan impulsif, aku akan memberikannya padamu. Gu Kewen mengeluarkan sebuah kantong arsip dari bawah meja dan menyerahkannya kepada Long Bing. Buka, tegur Long Bing. Gu Kewen dengan gugup membuka tas dokumen dan mengeluarkan isinya beberapa kontrak kertas fotokopi dan sebuah drive USB. Long Bing cepat-cepat melirik kontrak di bagian atas, yang jelas-jelas bertanda tangan Shentu Tianyin dan stempel khusus Wan Xiang Group di atasnya. Fotokopi? Tanya Long Bing dingin. Gu Kewen, kau pikir aku bodoh? Mana aslinya? Gu Kewen bergidik. Yang asli? Bagaimana mungkin aku punya yang asli? Tentu saja, yang asli ada di Shentu Tianyin. Kontrak-kontrak ini ditandatangani secara pribadi dan tidak boleh dilihat publik. Shentu Tianyin tentu saja tidak akan menunjukkannya kepada Xia Feng. Tapi akulah yang menjalankan proyek akuisisi itu, jadi aku punya kesempatan untuk membuat salinannya. Aku tidak percaya padamu. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Ini yang Xia Feng inginkan. Berikan ini padamu, dan biarkan aku pergi. Aku janji tidak akan pernah muncul lagi. Aku tidak akan pernah menyusahkanmu dan Xia Feng lagi. Gu Kewen hampir menangis. Kemasi barang-barangmu, kata Long Bing. Gu Kewen memasukkan beberapa kontrak dan USB drive ke dalam tas arsip dan menyerahkannya kepada Long Bing. Long Bing mengambil tas arsip itu, tetapi senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Gu Kewen tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan gugup, kau sudah berjanji padaku. Kau harus menepati janjimu. Long Bing berkata dengan tenang, kapan aku pernah berjanji padamu? Orang sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Aku memberimu kesempatan. Pilih 1 pisau atau pistol. Kau bisa membawaku kembali ke negaraku dan biarkan hakim yang memutuskan. Kau tidak bisa membunuhku, kau tidak punya hak. Geram Gu Kewen pada Long Bing. Sepertinya kau tidak mau membuat pilihan. Aku akan mengantarmu. Long Bing mengangkat moncong pistolnya, tetapi tiba-tiba mengarahkannya ke pintu dan menarik pelatuknya bersamaan. Bang bang bang. 3 peluru melesat keluar pintu namun tidak mengenai apapun. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergerak di luar pintu, dan sebuah granat kejut tiba-tiba jatuh ke tanah. Boom! Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar,
dan cahaya terang menyilaukan langsung memenuhi seluruh ruangan. Mata Longbing tidak bisa melihat dengan jelas, dan telinganya tiba-tiba berhenti berfungsi, membuatnya tidak bisa mendengar apapun. Di saat kritis ini, ia tiba-tiba berputar di belakang Gu Kewen, melingkarkan lengannya di leher Gu Kewen, dan menembakkan senapan serbu galenya ke arah pintu. Prajurit biasa, atau bahkan agen biasa, biasanya akan kehilangan kemampuan bergerak di bawah bahan peledak setrum. Tetapi Longbing bukanlah prajurit biasa, juga bukan agen biasa. Dia adalah agen elit Biro 101. Bang, bang, bang. Meskipun matanya tidak dapat melihat dan telinganya tidak dapat mendengar, Longbing masih mampu menemukan arah yang benar berdasarkan ingatannya dan menggunakan Gale Assault Rifle untuk memblokir pintu masuk yang dilalui pihak lain untuk menyerbu masuk. Memang merepotkan, tapi percuma saja. Suara seorang wanita terdengar dari luar pintu, berbicara dalam bahasa Mandarin standar. Dilihat dari suaranya saja, tidak seorang pun akan meragukan bahwa dia bukan orang Tionghoa asli. Tapi, dia adalah wanita ras campuran. Klik. Senapan serbu Gale berhenti sejenak, setelah menghabiskan magasin terakhirnya. Longbing mengeluarkan pistolnya dengan tangan belakangnya. Bang! Suara tembakan terdengar, dan peluru mengenai pistol di tangan Longbing. Ia kehilangan pegangan dan pistol itu langsung jatuh ke tanah. Dalam keadaan normal, Longbing akan menarik senjatanya 10 kali lebih cepat, tetapi granat ledakan telah membutakannya dan memperlambat reaksi otaknya. Ia seperti orang yang terlalu banyak minum, tidak mampu mengendalikan gerakan tubuhnya dengan baik. Gadis campuran ras itu muncul dari ambang pintu dan berjalan masuk dengan langkah yang elegan. Di tangan kanannya, ia memegang pistol berbentuk aneh, setidaknya 2 kali ukuran pistol biasa, dan di tangan kirinya, sebuah perisai. Perisai itu berwarna perak, terbuat dari sesuatu yang tampak seperti paduan titanium, membuatnya sangat kokoh. Pada perisai itu terdapat sebuah pola seekor ular kobra raja yang dilingkari dengan kepala miring ke belakang. Dengan tombak dan perisai, dia tampak seperti seorang prajurit dari abad pertengahan, kecuali bahwa dia telah mengganti pedangnya dengan tombak. Gaya ini sangat aneh. Longbing menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan rasa pusingnya akhirnya mereda. Ia melihat gadis ras campuran berdiri di hadapannya. Tingginya yang hampir 1,9 meter, pistol bergaya di tangannya, dan perisai titanium, semuanya memberikan kesan visual yang luar biasa. Batuk-batuk, Gu Kewen berjuang keras, tetapi lengan Longbing seperti penjepit besi di lehernya, dan dia hampir mati lemas. Longbing tidak menunjukkan belas kasihan. Alih-alih melonggarkan cengkeramannya, ia malah mengerahkan lebih banyak kekuatan. Ia tahu situasinya gawat. Jika ia harus mati, ia akan membunuh Gu Kewen demi Xia Feng, memastikan Gu Kewen tidak bisa mengancam Xia Feng lagi. Lepaskan dia, kata gadis campuran itu dengan tenang, dia masih berharga bagiku. Kalau kau membunuhnya, aku yang rugi. Benarkah? Suara Longbing terdengar dingin. Setelah selesai berbicara, tangan kirinya tiba-tiba bergerak dari belakang Gu Kewen ke depan. Ketika ia berhenti lagi, sebuah pisau berburu menusuk jantung Gu Kewen. Gadis campuran itu mengerutkan kening. Ia baru saja melepaskan tembakan dari tangan Longbing, tetapi ia tidak menyangka Longbing berani membunuh Gu Kewen dengan pisau dalam situasi seperti itu. Gu Kewen memang sangat berguna baginya. Meskipun ia baru direkrut CIA, ia memiliki koneksi yang luas di Tiongkok, dan hanya masalah waktu sebelum ia dihargai dan dipromosikan oleh CIA. Mengendalikan seseorang seperti menanam agen ganda di dalam CIA, memungkinkannya mendapatkan informasi yang sulit diperoleh dengan cara lain. Sayangnya, wanita di hadapannya menikam Gu Kewen tepat di depannya, dengan begitu anggun dan terampil sehingga ia tidak takut ditembak. Longbing melepaskan Gu Kewen. Gu Kewen menatap ngeri pisau berburu yang tertancap di jantungnya, tak percaya Longbing telah menikamnya seperti itu. Tak terima, ia ingin berbalik dan bertanya mengapa. Tetapi ia tak lagi punya tenaga. Sebuah pusaran air seolah terbentuk di bawah kakinya, pusaran gelap tak berdasar, menyedotnya. Ia bertahan hanya sedetik sebelum ambruk ke tanah. Ia menatap langit-langit, mulutnya terbuka lebar, menarik napas dalam-dalam, tetapi itu tak pernah cukup. Napasnya semakin lemah. Ia ingin melihat dunia sekali lagi, tetapi pandangannya sudah kabur, dan ia tak bisa lagi melihat apapun dengan jelas. Semasa hidupnya, ia memiliki pakaian bagus dan makanan lezat, mobil mewah dan pengawal, serta dihormati semua orang. Ia memiliki semua yang diinginkannya. Namun kini, ia tiba-tiba merasa begitu menyedihkan, tak berbeda dengan para gelandangan yang mati kedinginan di jalanan. Kegelapan menyelimutinya, dan sesaat sebelum kesadarannya ditelan kegelapan, sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia melihat sinar matahari, dan seorang pemuda berjalan ke arahnya di bawah sinar matahari. Pemuda itu tampak seperti telah melintasi ruang dan waktu, muncul di hadapannya dalam sekejap, lalu membeku di tempat. Ia melihat wajahnya dengan jelas, Xia Feng. Mengapa Xia Feng? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini, dan kegelapan menelan sisa kesadarannya yang terakhir. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu?
Gadis berdarah campuran itu menatap Long Bing dengan tatapan dingin, namun senyum tersungging di bibirnya. Long Bing mengangkat bahu. Aku tepat di depanmu. Kau bisa menembakku kapan saja. Tapi kau tidak akan melakukannya. Aku tahu persis apa yang ingin kau lakukan. Kau ingin memanfaatkanku untuk mengancamnya, kan? Gadis campuran ras itu bergerak, tetapi tidak ke arah Long Bing. Sebaliknya, ia bergerak di balik pilar. Posisinya menghalangi sudut tembak dari lereng bukit. Namun, ia masih mampu mengendalikan Long Bing. Jika Long Bing menunjukkan tanda-tanda akan kabur, ia bisa menembaknya kapan saja. Tidak ada lagi tembakan dari lereng bukit, pertempuran di sana telah berakhir. Tidak seorang pun tahu di mana Xia Feng berada. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan tinggal di lereng bukit dan dia mungkin muncul di sini kapan saja. Hotel pemandian air panas Xia Shinobi adalah tempat untuk mengakhiri semuanya. Hati Long Bing perlahan mencelos. Ia sudah bisa merasakan kekuatan wanita ras campuran di hadapannya. Bukan hanya kekuatan fisik dan keahlian menembaknya, tetapi juga pengalaman dan kemampuannya meramal beberapa saat yang lalu. Ia bahkan belum menyadari pertempuran di lereng bukit telah berakhir. Tetapi wanita ras campuran ini telah bergerak ke posisi di mana Xia Feng tak bisa menembaknya. Siapa kamu? Tanya Long Bing. Kamu bukan dari CIA. CIA? Haha. Gadis campuran ras itu tertawa. Ia mengarahkan moncong pistolnya ke paha Long Bing. Kau mau ke sini? Atau mau kupatahkan kakimu lalu kuseret ke sini? Long Bing tidak bergerak, matanya dingin. Dia tidak hanya bisa kejam terhadap musuh-musuhnya, tetapi terkadang dia juga bisa sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Jari gadis ras campuran itu menekan pelatuk. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pelan dari koridor di luar pintu. Gadis campuran itu tiba-tiba berteriak, Xia Feng, berhenti. Jangan mendekat. Long Bing tiba-tiba terkejut. Dia bahkan tidak menyadari kedatangan Xia Feng, tetapi wanita ini sudah memperingatkan Xia Feng. Suara Xia Feng tiba-tiba terdengar dari koridor di luar pintu. Kalau kau pergi sekarang, aku pasti tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kau berani menyentuh wanitaku, aku akan membunuhmu. Gadis ras campuran itu berkata dengan santai. Apakah kamu begitu percaya diri? Semua anak buahmu sudah mati. Suara Xia Feng terdengar. Ini adalah keyakinannya. Gadis ras campuran itu mencibir. Xia Feng, kurasa kau tidak mengerti situasinya. Targetku adalah kau, dan wanitamu berada dalam kendaliku. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Tapi kau malah memintaku pergi? Jangan pikir kau bisa mengancamku hanya karena kau membunuh orang-orangku. Kukatakan padamu, mereka hanyalah umpan meriam yang kubawa ke sini. Misi mereka adalah mati. Mereka telah menyelesaikan misi mereka, dan pertempuran kita baru saja dimulai. Long Bing tiba-tiba bergegas ke jendela. Bang! 2 peluru melesat dari pistol gadis campuran itu, satu mengenai ambang jendela dan satu lagi mengenai lantai kayu di depan Long Bing. Serpihan kayu yang berterbangan menghalangi pandangannya, dan beberapa pecahan tajam menembus kaki dan perut bagian bawahnya, menyebabkan sensasi perih. Long Bingsha berhenti. Pistol gadis ras campuran itu jelas telah dimodifikasi secara khusus, menggunakan amunisi berdaya ledak tinggi khusus, dan kekuatannya sebanding dengan senapan. Tepat saat gadis ras campuran itu menembak Long Bing, Xia Feng muncul dari ambang pintu, mengayunkan tangannya, dan sebutir peluru terbang dari moncong pistol ke arah gadis ras campuran itu. Bang! Percikan api berterbangan kemana-mana saat peluru mengenai perisai gadis ras campuran itu. Kemampuan prediksi gadis ras campuran dan keterampilannya sangat cepat. Xia Feng menghilang keluar pintu. Gadis ras campuran itu juga bergerak ke sisi lain pilar, sambil tetap menjaga Long Bing dalam jangkauan tembaknya. Suasana di ruangan ini tiba-tiba membeku. Sangat sunyi, namun penuh dengan niat membunuh. Pertarungan sebelumnya adalah yang pertama bagi Xia Feng dengan gadis campuran ras itu, tetapi ia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itulah satu-satunya kesempatannya untuk menembak dan membunuhnya, sebuah kesempatan yang diciptakan Long Bing untuknya dengan mengorbankan nyawa gadis itu sendiri, tetapi ia gagal. Setelah kegagalan ini, hati Xia Feng tenggelam ke dasar lembah es, karena dia tahu betul bahwa jika dia mengambil tindakan lagi, bukan gadis ras campuran atau dirinya yang akan mati, tetapi Long Bing. Xia Feng, kau seharusnya berterima kasih atas misiku. Suara gadis ras campuran itu terdengar. Misiku adalah menangkapmu hidup-hidup, bukan membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak yakin kau masih hidup, tapi aku yakin wanitamu sudah mati. Xia Feng terdiam sejenak. Siapa kamu? Ku beri kau waktu 1 menit. Letakkan senjatamu dan masuklah. Gadis ras campuran itu tidak menjawab pertanyaan Xia Feng. Sebagai gantinya, aku bisa membiarkan wanitamu pergi. Kau tahu, aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tapi untukmu, aku bisa membuat pengecualian. Ini adalah pilihan yang sulit. Tinggalkan aku sendiri. Long Bing meraung ke arah pintu. Aku tidak ingin kau peduli padaku. Pergi. Pergi. Gadis ras campuran itu berteriak, diam. Tunggu.
Xia Feng sudah kehilangan ketenangannya karena pertengkaran itu. Ia khawatir Long Bing telah membuat marah gadis ras campuran itu. Ia muncul dari sudut, meraih gagang pistol, dan melemparkannya ke lantai. Long Bing menatap Xia Feng dengan tatapan kosong, air mata mengalir di matanya. Dia rela membiarkanku, Xia Feng, mati, dan Xia Feng rela menyerah untuknya, menghadapi takdir yang tak terduga dan berbahaya. Dengan cinta dan pria seperti itu, apa yang tidak pantas untuk pengabdiannya? Dan senapan runduk dan pisau di bahumu. Suara gadis campuran ras itu terdengar dingin. Xia Feng melepas senapan runduk dan pisau berburu dari bahunya, lalu meletakkannya di tanah. Ia lalu berkata, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Lepaskan dia. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Hehehe. Gadis berdarah campuran itu tertawa, kau memang lawan terkuat yang pernah kuhadapi. Tapi kau punya kelemahan fatal, kau terlalu sentimental. Ia melirik Long Bing dan berkata, ayo pergi sebelum aku berubah pikiran. Long Bing seolah tak menyadari suara gadis ras campuran itu, tatapannya tak pernah lepas dari Xia Feng. Saat ini, Xia Feng terasa seperti bagian dari hidupnya, tak terpisahkan. Bagaimana mungkin ia melihatnya jatuh ke tangan gadis ras campuran ini? Ia tak bisa pergi meski tak mau. Kau tidak mendengarku? Xia Feng cemas dan berteriak pada Long Bing, keluar. Pergi. Bibir Long Bing bergetar sesaat, tetapi akhirnya ia bergerak. Ia berjalan menuju pintu, langkahnya sangat lambat. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Xia Feng tampak sangat marah. Air mata Long Bing mengalir deras. Ia tahu Xia Feng tidak benar-benar membencinya, ia hanya ingin memaksanya pergi. Long Bing lewat, dan Xia Feng bahkan tidak memandangnya. Padahal hatinya juga sakit. Long Bing menghilang di pintu. Wanita ras campuran itu muncul dari balik pilar, pistol di satu tangan, perisai di tangan lainnya, dan dengan anggun mendekati Xia Feng. Senyum nakal tersungging di bibirnya. Menangkapmu sungguh perjuangan. Jauh lebih sulit daripada membunuhmu, tapi aku berhasil. Siapa kamu? Xia Feng berpura-pura tenang. Gadis campuran ras itu berkata dengan tenang, apakah ayahmu tidak pernah menceritakan tentangku kepadamu? Xia Feng tertegun sejenak. Pada saat ini, nama seseorang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Gadis campuran itu berhenti beberapa langkah di depan Xia Feng dan berkata dengan suara rendah, organisasi FA, Yamasa. Xia Feng, aku akan mengantarmu pulang. Nama yang baru saja terlintas di benak Xia Feng adalah Yemosha. Di Moskow, ayahnya, Xia Changhe, menyebut Yemosha sebagai pembunuh paling tangguh di FA. Namun, sebelumnya ia menduga bahwa para pria bersenjata dan wanita ras campuran itu adalah anggota FA, tetapi sayangnya, ia sendiri tidak mempercayai kesimpulan yang ia buat saat itu. Tiba-tiba, kepala ular kobra raja itu terbuka di tengah perisai di tangan kiri Yamsha, menampakkan sebuah lubang. Bang! Terdengar suara tembakan. 3 menit yang lalu. Xia Feng berdiri di balik dinding di samping pintu dan bertanya, siapa kamu? Kuberi kau waktu 1 menit, letakkan senjatamu, lalu masuk. Sebagai gantinya, aku bisa membiarkan istrimu pergi. Kau tahu, aku belum pernah punya presiden seperti itu, tapi untukmu, aku bisa membuat pengecualian. Suara gadis ras campuran itu terdengar dari dalam rumah. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak ingin kau peduli padaku. Pergilah. Pergi. Suara Long Bing. Xia Feng menggigit bibirnya, melepas ranselnya, meletakkan pistol di atasnya, dan berkata, tunggu. 3 menit kemudian, Long Bing melewati Xia Feng di pintu. Sekarang, bang, sebuah peluru tiba-tiba terbang dari arah pintu dan langsung menuju kepala Yamsha. Tetapi hampir pada saat tembakan belum berbunyi, perisai di tangan kiri Yemosha tiba-tiba menyapu, menghalangi lintasan peluru dan menjadi akhir lintasan peluru di muka. Tepat pada saat perisai itu bergerak ke samping, peluru penenang tiba-tiba terbang keluar dari lubang di tengah perisai dan mengenai perut bagian bawah Siang. Pada jarak yang sama, Xia Feng tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetapi Yemosha telah menyelesaikan 2 tindakan, menyerang Xia Feng dengan peluru anestesi dan memblokir serangan diam-diam dari pintu pada saat yang bersamaan. Dalam hal pengalaman, Yamasa lebih unggul dari Xia Feng. Dalam hal kecepatan, Yemosha juga lebih baik dari Xia Feng. Sulit untuk memastikannya, tetapi Xia Feng jatuh ke tanah, dan hasil ini tampaknya menjadi buktinya. Bang bang bang, Long Bing melompat melewati ambang pintu, pistol di tangannya gemetar saat ia melepaskan 3 tembakan beruntun. Ketiga peluru itu masing-masing mengenai kepala, tubuh bagian atas, dan paha Yemosha. Ia tak percaya perisai di tangan Yemosha bisa lebih cepat dari peluru-peluru itu dan mampu menangki semua pelurunya. Namun, kali ini, Yemosha tidak menghalangi, melainkan melakukan gerakan yang sama seperti Long Bing. Saat Long Bing melesat melewati pintu, ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan dengan jentikan kakinya, ia melompat seperti katak, terbang melewati pintu hampir bersamaan dengan Long Bing. Saat di udara,
Yemosa mengayunkan pistol yang dimodifikasi di tangan kanannya, dan amunisi berdaya ledak tinggi khusus keluar dari moncongnya. Boom! Sebagian besar dinding kayu langsung tertiup angin, dan serbuk gergaji melesat ke arah Longbing seperti pecahan peluru meriam. Tubuh Longbing jatuh dari udara ke tanah, dengan beberapa duri kayu di tubuhnya dan darah di sekujur tubuhnya. Tubuh Yamosa juga jatuh ke tanah, tetapi hanya berhenti sesaat. Kaki dan pinggangnya membentuk koordinasi yang menentang hukum fisika, dan ia berdiri tegak seperti pegas yang terkompresi. Pada saat itu, pistol modifikasi di tangannya bergerak menuju lubang di dinding. Di sisi lain tembok, Longbing tergeletak di tanah, tak mampu bangkit. Taji kayu yang hancur akibat amunisi berdaya ledak tinggi telah melukainya. Meskipun tidak fatal, hal itu sudah memengaruhi pergerakannya. Dalam duel seperti ini, penundaan 0,5 detik saja bisa berakibat fatal. Sekarang, moncong pistol Yamcha diarahkan ke tubuhnya. Senyum sinis tersungging di bibir Yamcha. Kau punya kesempatan untuk kabur, tapi kau memilih kembali dan mati sia-sia. Apa cintamu dan Xia Feng benar-benar semanis itu? Tatapan Longbing beralih ke Xia Feng. Sebelum meninggal, ia ingin melihatnya sekali lagi. Namun, tepat ketika pandangan tepinya beralih dari lubang di dinding ke Xia Feng, ia tiba-tiba membeku. Yamcha tiba-tiba menyadari sesuatu. Berbalik ke samping, mengayunkan lengannya, dan mengarahkan moncong senjatanya ke arah Xia Feng. Kerak! Sebuah pisau berburu tiba-tiba terbang dan menusuk pergelangan tangan Yamcha. Pistol berbentuk aneh itu terjatuh dari tangan Yamcha dan jatuh ke tanah. Reaksi Yamcha juga sangat cepat. Ia membalikkan perisai di tangan kirinya dan menangkap pistol yang jatuh. Pada saat yang sama, ia melepaskan perisai dan meraih pistol dengan tangan kirinya. Rangkaian gerakan ini nyaris tanpa gangguan. Pada saat yang sama, Xia Feng juga menyelesaikan aksinya. Berguling, mengulurkan tangan untuk mengambil pistol, dan menembak, dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Bang! Kedua pria itu melepaskan tembakan hampir bersamaan. Boom! Peluru berdaya ledak tinggi itu meledakkan sebagian lantai. Bang! Peluru pistol itu mengenai tepi perisai, berubah arah dan hanya mengenai pipi Yamcha. Peluru panas itu meninggalkan bekas darah di pipinya, dan tercium bau terbakar. Tembakannya meleset dan Yamcha tiba-tiba melompat ke arah jendela. Bang bang bang! 3 peluru beterbangan dari dinding yang rusak, seketika meninggalkan 3 lubang peluru di tempat Yamcha baru saja bertahan. Longbing juga bergabung dalam pertempuran. Yamcha mengayunkan tangannya, menarik pelatuk, dan peluru berdaya ledak tinggi keluar dari moncongnya. Boom! Dinding kayu yang sudah rusak itu meledak dan hampir runtuh seluruhnya. Longbing berguling di tanah, nyaris terhindar dari gelombang kejut ledakan. Kerak! Duri kayu tajam menusuk pantatnya. Darah mengucur deras, tetapi ia tak lagi merasakan sakit. Bang! 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 Xia Feng juga menembak. Tubuh Yamcha telah terlempar keluar jendela, dan beberapa peluru hampir menyerempet area dadanya yang besar dan terbang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Bang! Suara tembakan tumpul. Dinding di sisi lain tiba-tiba meledak, dan duri kayu melesat ke arah Xia Feng seperti segerombolan belalang. Xia Feng berguling keluar ruangan, tetap merunduk. Dalam prosesnya, ia tak sengaja meninggalkan senapan runduk XL2500 miliknya, yang ia bawa. Namun, serpihan kayu menembus pahanya, menyebabkan darah mengalir keluar dan membasahi sebagian kaki celananya. Longbing juga telah memanjat dari tanah. Baik dia maupun Xia Feng tidak tinggal di bawah tembok, dan langsung bergerak menuju koridor. Hotel ini adalah rumah tua bergaya Jepang, dengan lebih dari 90% strukturnya terbuat dari kayu. Akarnya tidak mampu menahan pistol besar yang mengerikan di tangan Yamcha. Benar saja, tepat saat mereka bergerak menyusuri koridor, dinding itu meledak lagi. Jika mereka terlambat sedetik saja, mereka mungkin sudah tertusuk duri dan berubah menjadi landak. Xia Feng menyarungkan pistolnya dan meraih senapan runduk XL2500. Mata kirinya sedikit berkedut ketika 2 dinding kayu yang compang-camping menghilang dari pandangannya. Ia segera menemukan Yamcha, di dekat dinding dengan jendela lainnya. Dia mengangkat senjatanya dan menarik pelatuknya. Bang! Sebuah peluru melesat keluar dari moncong senapan runduk XL2500, dan sebuah lubang muncul di kedua dinding kayu hampir bersamaan. Peluru itu menembus dinding kayu dan mengenai Yamcha. Sayangnya, peluru itu mengenai perisainya, bukan tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa senapan runduk XL2500 cukup kuat untuk menembus 2 dinding, tetapi lintasan tembakannya pun diubah oleh kedua dinding tersebut, sehingga mustahil untuk membunuh sasaran sesuai keinginannya. Percikan api dari perisai paduan titanium juga membuat Yamcha ketakutan. Tanpa berhenti selama setengah detik, ia membungkuk dan berlari tak kurang dari 10 meter seperti pelari cepat yang memulai dari titik awal. Hancur! Peluru lain melesat ke arahnya, merobek sebagian besar dinding tempat dia berdiri tadi. Xia Feng dengan senapan runduk di tangannya dan Xia Feng tanpa senapan runduk di tangannya bukanlah orang yang sama.
Yamcha tidak berhenti dan menghilang dalam kegelapan dalam sekejap mata. Terluka dan kalah jumlah, ia tak lagi percaya diri untuk menyelesaikan misi. Jika ia terus berjuang, ia akan menjadi mangsa, bukan pemburu. Jadi, ia telah membuat pilihannya, ia menyerah. Xia Feng mengalihkan pandangannya, dan tekanan yang menekan tubuhnya langsung terlepas. Kakinya melemah dan ia pun jatuh ke tanah. Lei! Long Bing bergegas mendekat dan memeluk Xia Feng. Namun detik berikutnya, ia dan Xia Feng jatuh ke tanah. Setelah pertempuran berulang kali dan luka-luka yang dideritanya, ia praktis berada di ambang kehancuran, hanya mengandalkan tekad yang kuat untuk menopang tubuhnya. Kini, kondisinya sama buruknya dengan Xia Feng. Seorang anak kecil pun bisa saja menjatuhkannya. Meskipun Xia Feng jatuh ke tanah, tubuhnya terasa lunak dan lemas, terutama kepalanya, yang bersandar pada bagian tubuh Long Bing yang paling empuk dan penuh. Jatuh kali ini sama sekali tidak sakit, rasanya cukup nyaman. Long Bing jelas tidak keberatan, ia senang menjadi bantal Xia Feng. Ia menangkup wajah Xia Feng dan berkata, "Bagaimana kalau lain kali? Wanita itu mungkin akan kembali. Kita akan hancur jika terus seperti ini." Dia kabur. Xia Feng terus menenangkan diri, berkata lemah, "Aku tidak ingin melakukan apapun sekarang. Aku hanya ingin tidur nyenyak di pelukanmu. Kalau begitu tidurlah. Aku akan menemanimu apapun yang ingin kau lakukan," kata Long Bing. "Aku memang ingin, tapi kita harus pergi dari sini." Xia Feng berusaha bangkit dari pelukan Long Bing, lalu mengulurkan tangan dan menarik Long Bing. Keduanya saling mendukung dan berjalan menuju pintu hotel. Saat itu, banyak orang memperhatikan mereka dari jendela, tetapi tak seorang pun berani bersuara. "Tunggu." Long Bing tiba-tiba teringat sesuatu. Ia melepaskan Xia Feng dan berbalik menuju kamar. "Apalagi yang ingin kamu lakukan?" tanya Xia Feng. "Aku menginginkan apa yang kau inginkan, dan aku juga menginginkan senjatamu," kata Long Bing sambil memasuki ruangan. Ruangan itu berantakan dan Gu Kewen tergeletak di tanah tak bergerak. Long Bing mengambil tas arsip yang terjatuh sebelumnya, dan juga senapan serbu gale. Saat hendak pergi, ia melirik Gu Kewen. Itu hanya sekilas, lalu ia meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Di mata Long Bing, Gu Kewen hanyalah sebuah masalah, dan dia telah melenyapkan masalah ini. Salju masih turun, dan Yashinobi Hakai tampak begitu damai. Jika kita mengabaikan mayat-mayat yang tergeletak di salju dan noda darah yang seterang dan semenarik bunga sakura, pemandangan di sini akan begitu memesona. Sebuah SUV Mitsubishi meninggalkan pintu masuk desa dan melaju meninggalkan Tokyo. Lagu baru Adele Hello diputar di stereo mobil, dan lagu yang sedih dan tulus itu menular kedua orang di dalam mobil. Salah satu tangan Xia Feng terjatuh dari kemudi dan bertumpu pada paha Long Bing. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Long Bing menatapnya. Xia Feng tersenyum dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" "Serius? Kalau begitu, silakan parkir di pinggir jalan," kata Long Bing. Xia Feng tertegun sejenak, lalu menginjak pedal gas. Mobil SUV Mitsubishi itu tampak terbang di tengah salju. Pada saat yang sama, di ruangan itu di rumah ninja liar. Angin dingin bertiup ke dalam ruangan melalui lubang-lubang di dinding dan jendela-jendela yang pecah, dan butiran salju berterbangan di dahi Gu Kewen. Kepingan salju mencair. Jari-jari Gu Kewen tiba-tiba sedikit gemetar. Beberapa detik kemudian, batuk-batuk. Hembusan napas busuk keluar dari tenggorokan Gu Kewen, dan dia mulai batuk dengan hebat. Takdir sungguh suatu hal yang aneh. Tidak ada tembakan, tidak ada orang bersenjata yang berbahaya, dan para tamu yang bersembunyi di Wild Ninja Hot Springs Inn pergi ke kamar persembunyian mereka satu persatu, berkumpul menuju ruangan tempat baku tembak sengit terjadi. Namun, para tamu ini tidak mendekati ruangan, melainkan berdiri agak jauh. Ada seorang wanita tergeletak di sana. "Apakah dia sudah mati?" bisik seseorang. "Dia pasti sudah mati. Ada pisau yang tertancap di jantungnya," kata seseorang. "Dia tidak mati, tangannya masih bergerak," kata seseorang dengan terkejut. "Ya, tangannya masih bergerak," sahut seseorang. "Panggil ambulans. Cepat," teriak seseorang. "Kenapa harus panggil ambulans? Di sini tidak ada sinyal dan telepon rumah tidak bisa dihubungi," kata seseorang. "Mana bosnya? Ini hotelnya, dia yang seharusnya memutuskan masalah ini," kata seseorang. "Jangan berdebat, berhenti berdebat, aku akan pergi melihatnya." Pemilik hotel itu keluar dari kerumunan dan berjalan menuju kamar, sambil berkata, "Jangan mendekat, kau akan merusak suasana." Di bawah tatapan semua orang, pemilik hotel berjalan hati-hati ke pintu kamar. Namun, sebelum ia sempat melangkah masuk, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan tubuh pemilik hotel langsung hancur berkeping-keping. Perut bagian bawahnya hancur berkeping-keping oleh peluru berdaya ledak tinggi, dan serpihan usus serta organ dalamnya berterbangan di udara. "Ah!" teriak seseorang, lalu kerumunan orang itu berlarian keluar seperti orang gila. Dalam waktu kurang dari 3 detik, koridor yang tadinya ramai tiba-tiba kosong, bahkan tak seorang pun terlihat.
Beberapa sepatu, beberapa sandal, dan beberapa sepatu kulit tergeletak di lantai. Jenazah pemilik penginapan itu tergeletak di tanah, matanya menatap kosong ke langit malam yang tertutup salju. Sebelum meninggal, ia melihat seorang perempuan jangkung, ras campuran. Ia mengingatnya, perempuan itu pernah menjadi penyewanya. Dan perempuan itu adalah perempuan terakhir yang akan ia temui seumur hidupnya. Yamasa memasuki ruangan melalui lubang di dinding dan menghampiri Gu Kewen. Ia menyentuh Gu Kewen dengan kakinya, dan Gu Kewen tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Mata Gu Kewen dipenuhi keinginan untuk bertahan hidup dan kebencian. Senyum sinis muncul di sudut mulut Yamosa. Kau sungguh beruntung. Kupikir kau sudah mati, tapi aku tak menyangka kau masih hidup.